Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Imron. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar di MTSN Negeri 13 Jakarta. Saya mengapu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan saya lakukan ini merupakan pembelajaran dengan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, yang dimana di akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat membuat sebuah karya atau sebuah video yang nanti bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang pentingnya berolahraga ketika dalam keadaan kondisi pemberlakuan PSBB di wilayahnya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya memanfaatkan sumber belajar yang terdapat di portal Rumah Belajar. Dan pertama-tama kita akan memasuki portal utamanya dulu, yaitu portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar ini juga terdapat di Google Play sehingga dapat diakses di handphone atau Android. Ya, sekarang kita memasuki portal untuk Rumah Belajar, dan di sini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur utama yang pertama adalah sumber belajar. Nah, ini adalah fitur yang akan kita manfaatkan sebagai sumber belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua ada kelas digital. Ini adalah sebuah kelas yang dimana siswa dapat melakukan pembelajaran di kelas tetapi dalam jarak jauh. Kemudian ada bank soal. Di sini terdapat materi evaluasi yang ditetapkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga akses-akses yang lain. Kemudian laboratorium maya. Ini sebagai laboratorium di mana siswa dapat praktikum secara langsung dengan menggunakan laboratorium maya. Kemudian ada beberapa fitur pendukung. Di antaranya ada peta budaya, buku sekolah elektronik, kemudian wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sekarang mari kita langsung menuju ke fitur untuk sumber belajar. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Apabila belum memiliki akun, silakan untuk mendaftar atau buat akun. Apabila Anda login dengan menggunakan Google, Anda bisa langsung memilihnya yang tadi. Nah, di sini terdapat banyak sekali konten-konten sumber belajar berupa video, berupa artikel, atau berupa konten-konten lainnya yang dapat diakses oleh siswa sebagai sumber belajar. Nah, di sini juga terdapat jenjang pendidikan yang bisa diakses sesuai dengan jenjang pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sesuai dengan jenjang sekolahnya. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat sumber belajar, pertama-tama kita harus mengisi dulu nama konten. Ya, kita kasih judul home exercise atau latihan yang dapat dilakukan di rumah. Kemudian pilih apakah ini termasuk kelompok kurikulum atau non kurikulum. Selanjutnya kita tags. Ini bisa tags sesuai dengan konten yang akan kita buat, bisa penjoka, kemudian bisa juga menyisipkan dengan materi yang ada di dalam sumber belajar tersebut. Kemudian kita pilih jenjangnya. Jenjangnya disesuaikan dengan yang kita ajar. Kemudian pilih kelasnya. Kita pilih kelas 9 karena kelas 9 adalah kelas yang saya ajar. Kemudian pilih mata pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, kemudian untuk indikator silakan diisi sesuai dengan topiknya. Nah, ini ada topiknya aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Saya pilih yang ini. Kemudian diisikan di keterangannya. Nah, di keterangannya bisa diuraikan definisi atau keterangan mengenai video atau silakan diisikan sesuai dengan
atau keterangan sumber belajarnya. Sini saya mengisikan video contoh bentuk latihan yang dapat dilakukan di rumah. Ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB, sehingga untuk peserta didik tidak bisa untuk melaksanakan aktivitas di luar rumah. Sehingga video ini dibuat dengan tujuan agar para siswa dapat melakukan latihan kebugaran jasmani meskipun masih di rumah. Dan untuk video ini saya peruntukkan untuk latihan bagi peserta didik pemula, karena ini pelatihannya tidak terlalu berat. Kemudian setelah diisikan, kita pilih kontennya itu. Karena saya berupa video, saya pilih video. Kemudian saya upload videonya, saya cari videonya karena ini sudah saya siapkan. Kemudian kita tinggal menunggu prosesnya sampai dengan proses uploading selesai. Nah, setelah uploading ini selesai, tidak serta-merta video ini dapat diakses oleh peserta didik, tapi kita harus menunggu dulu sampai dengan video atau konten yang kita buat itu diterima oleh pihak pengelola atau admin dari portal sumber belajar ini. Sehingga apabila sudah diterima atau di-approve, nah berarti video yang kita upload atau kita masukkan di sumber belajar dapat diakses. Demikian. Nah, setelah selesai upload, kita tinggal menunggu. Nah, ini adalah video yang sudah diupload. Kemudian kita bisa juga setelah diupload, kita bisa mengatur thumbnailnya atau tampilan atau covernya, istilahnya seperti itu. Sehingga covernya itu akan tampil sebelum videonya dimulai. Nah, kita tentukan waktunya. Ini bisa disesuaikan dengan capture yang kita inginkan. Di sini saya mengetikkan 0000 sehingga tampilan awalnya itu di detik 0000. Apabila saya rubah misalkan di 00.005, berarti nanti thumbnailnya itu adalah di detik 00,05 detik. Nah, seperti itu. Kemudian apabila sudah disimpan, kita tinggal tutup. Nah, kemudian di bagian paling atas, nah kita tinggal klik simpan. Nah, setelah disimpan, kita tinggal menunggu proses. Kemudian apabila prosesnya sudah selesai, nanti kita bisa melihat untuk konten yang kita buat ini ada di kolom atau tab menunggu, artinya masih menunggu proses persetujuan dari admin portal rumah belajar. Demikian tugas yang harus dikerjakan oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu pada para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar, kemudian mempraktikkan dan membuat karya berupa video. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi hasil kerja siswa. Demikian yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Dan langkah selanjutnya yaitu saya membagikan link bahan ajar yang harus dipelajari oleh para peserta didik melalui WhatsApp group, sehingga komunikasi atau misalkan ada pertanyaan dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Setelah memberikan link tersebut, saya tinggal menunggu para peserta didik untuk menyerahkan berupa link video melalui Google Form, dan saya tinggal merekap dan memberikan nilai. Dan sebagai catatan, para peserta didik diwajibkan untuk mengupload ke media sosial masing-masing. Kemudian yang diserahkan melalui Google Form atau diisikan di Google Form hanya berupa link, sehingga saya bisa mengakses
tugas yang sudah diberikan atau sudah dibuat oleh para siswa. Dengan demikian tidak akan memberatkan untuk saya istilahnya sebagai guru dalam mengakses, sehingga saya tidak perlu mendownload satu-satu video dari tugas yang dikumpulkan oleh siswa, sehingga saya bisa dengan leluasa dapat mengakses video sehingga bisa memberikan nilai sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah video yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.